Oke, dan pada hari ini saya di sini bukan mau nyanyi. Karena tadi waktu saya naik ketemu ada di lift orang nggak kenal, kemudian Bu mau nyanyi katanya gitu. Saya bilang enggak, saya mau ibadah, saya bilang gitu. Dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang Engkau jadikan kami di sini, kami bisa beribadah kembali, kami bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan di tahun ini secara khusus adalah the year of disciple maker. Bapa, jadikan kami sebagai murid Kristus, dan terlebih itu jadikan kami sebagai penjala manusia. Kami juga bisa memuridkan orang lain yang akan Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, dan biar hati kami menjadi tanah yang subur. Setiap benih firman yang akan kami terima hari ini, biar tertanam dalam hati kami dan akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan semuanya katakan amin. Amin. Oke, dan thank you Renat. Hari ini kita sepanjang tahun ini kita akan banyak membahas tentang murid. Katakan bersama-sama dengan saya, murid. Ya, kemarin di pembukaan Pastor Chandra sudah membagikan 3 seri bagaimana kita sebagai pengantara kita menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain di sepanjang tahun ini. Amin. Dan saya percaya di tahun ini kita akan bersama-sama melihat kursi-kursi yang kosong nih. Coba dilihat kanan kiri, ada kursi yang kosong, masih ada kursi yang kosong, ya. Dan itu adalah bagian kita bersama-sama, bukan bagian kita aja, bagian kita bersama-sama untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Ya, jadi di akhir tahun kita akan lihat kursi ini penuh dalam nama Yesus. Nah, hari ini saya akan secara khusus membahas tentang the heart of a disciple. Hati seorang murid. Ya, jadi pembahasannya akan lebih ke hati seorang murid itu seperti apa. Nah, berdasarkan survei, saudara semuanya pernah dilakukan sebuah survei. Katanya selama 20 sampai 30 orang Kristen, ya, 20 sampai 30 orang yang sudah menjadi Kristen, itu mereka terlibat di dalam proses pemuridan. Berarti 70%-nya tidak masuk ke dalam proses pemuridan. Karena menjadi Kristen sama menjadi murid Kristus itu adalah hal yang berbeda. Ya, jadi menjadi murid ya, menjadi murid itu ada level yang berbeda daripada hanya sekedar menjadi orang Kristen. Amin. Ya, dan dikatakan 20 sampai 30 orang yang 20 sampai 30% orang Kristen seluruh dunia itu sudah menjadi murid. Artinya tapi 70% diantaranya belum. Karena memang dibutuhkan komitmen yang lebih dalam untuk menjadi murid Kristus. Bahkan Pew Research Center juga mengatakan bahwa praktek pemuridan itu memang seringkali hanya terjadi di sebagian wilayah di dunia. Contohnya yang paling banyak terjadi itu di Afrika dan di Amerika Latin dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Kenapa? Karena terkait dengan pola budaya, kemudian ada kebutuhan komunitas dan ada keterbukaan spiritual di sana. Katanya di Afrika dan Amerika Latin itu paling banyak orang-orang yang mau dimuridkan. Ya, ada budaya, kebutuhan komunitas. Mungkin kalau seandainya kita perhatikan orang-orang yang lebih negaranya yang lebih individu, ya mungkin mereka tidak terbiasa dengan yang namanya komunitas pemuridan. Ya, tapi kalau seandainya lebih terbuka, mereka terbuka dengan komunitas, proses pemuridan akan lebih mudah terjadi. Kemudian Lifeway Research juga mengatakan hanya 30% orang Kristen yang secara aktif menjalani proses pemuridan. Sinkron ya. Tadi ada 2 research yang mengatakan hal yang sama.
Jadi kalau sudah ada 2 research yang mengatakan hal yang sama, rasa-rasanya cukup akurat. Nah, saya percaya di tahun ini tidak hanya 30% jemaat ICC yang memberikan diri untuk jadi murid Kristus. Tapi 99,9999% semuanya memberikan diri untuk jadi murid Kristus. Amin. Amin. Ya, artinya makanya kita perlu belajar kita perlu set hati kita menjadi murid Kristus itu seperti apa? Hatinya tuh seperti apa? Bahkan sebuah fakta bilang the heart of a disciple is the core character centered on following Christ. The heart of a disciple is the core character centered on following Christ. Jadi kalau kita tidak memiliki hati seorang murid ini, kita kehilangan core karakternya. Namanya aja udah core, utama. Jadi di dalam ketika kita mengikut Kristus, hal yang paling utama selain kita sibuk melayani, kita memberi dan lain sebagainya, yang paling utama adalah kita punya character of the heart of a disciple. Kenapa? Ketika kita punya the heart of a disciple ini, yang lain akan mengikuti, saudara. Tidak mungkin orang yang memiliki hati seorang murid tapi dia tidak melayani. Tidak mungkin seorang yang hati punya murid dia tidak menggembalakan orang lain. Karena ini adalah the core character of the following Christ. Jadi penting banget ya. Ya, bilang kanan kirinya, ini penting sekali. Oke? Ya, proses pemuridan itu akan terjadi secara efektif bila ada hubungan yang pribadi antara seorang mentor dengan orang yang dimuridkannya. Ya, secara efektif hubungan pemuridan itu akan terjadi seperti itu. Kemudian akan terjadi secara efektif juga jika gereja memberikan penekanan yang kuat pada pentingnya pemuridan. Dan saya percaya di tahun ini jangan bosan kalau sepanjang tahun ini kita akan terus belajar tentang pemuridan. Ketika gereja memberikan penekanan yang sangat kuat di dalam hal ini, maka proses pemuridan itu akan terjadi. Amin. Kebayangkan kalau setiap minggu siapapun pengkhotbahnya ngomongnya pemuridan. Enak nggak? Enak juga lama-lama. Tapi nempel. Biasanya kan kalau seandainya kita dengar khotbah, kita dengar hari Minggu, hari Rabu, klik ditanya, hari Minggu khotbahnya apa? Apa ya? Lupa. Betul? Ada yang kayak gitu? Saya aja gitu? Ya, ada ya? Nah, tapi kalau seandainya sepanjang tahun ini gereja terus ngomongnya pemuridan, pasti kita gak akan pernah lupa. Karena pasti khotbahnya gak akan jauh-jauh dari pemuridan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar dari seorang murid. Dia tidak langsung dimuridkan oleh Yesus, saudara. Ya, tapi dia dimuridkan oleh orang lain, tapi dia menjadi salah satu seorang tokoh yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan gereja-gereja di awal mula pembangunan gereja-gereja. Kita hari ini kita mau belajar dari seorang yang namanya Timotius. Ready? Ya, saya pelajari Timotius ini luar biasa. Selain memang dia sudah lahir dari kecil sudah diajarin firman Tuhan oleh nenek dan ibunya, ya Louis dan Eunike, tapi memang dia ini memiliki the heart of a disciple. Kalau dia tidak memiliki the heart of a disciple, dia nggak akan jadi. Karena yang paling utama kenapa dia bisa jadi dipakai Tuhan secara luar biasa, karena dia punya the heart of a disciple. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai yang ke-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama
Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Timotius ini menjadi murid Kristus tidak langsung dimuridkan oleh Yesus, tapi Timotius menjadi murid Yesus dimuridkan oleh Paulus. Kan kita di sini semua nggak ada ya yang langsung dimuridkan sama Yesus ya. Kita mungkin dimuridkan oleh gembala atau mungkin oleh tim pastoral, oleh elit, oleh leader-leader yang ada di gereja ini. Jadi semua posisinya Timotius sama kita itu sama. Tidak ada yang secara langsung dimuridkan sama Yesus. Tapi hatinya Timotius itu mahal. Dia mungkin ya kalau pikir-pikir, kalau seandainya dia adalah saksi mata dari pelayanan Yesus, dia adalah saksi mata dari pelayanan Yesus, kemudian dia langsung dimuridkan 24 hours sama Yesus, dia menjadi pengaruh yang luar biasa, mungkin normal, betul? Tapi ini Timotius hanyalah orang biasa. Ya mungkin sudah lahir Kristen, dari kecil sudah dididik firman Tuhan. Di sini ada yang dari kecil sudah dididik firman Tuhan oleh orang tuanya? Ada, oke, puji Tuhan. Nah ini firmannya buat yang angkat tangan tadi. Nah, hal yang luar biasa di sini adalah Timotius memiliki hati yang terbuka untuk mau dimuridkan. Tandanya dari mana? Jadi satu kunci utama ketika kita mau berhasil dalam proses pemuridan adalah kita memiliki kesediaan untuk dimuridkan. Coba bilang kanan kirinya, tanya, kamu bersedia enggak dimuridkan? Ya, yang pertama, kunci pertamanya adalah dia bersedia untuk dimuridkan. Tandanya apa? Ketika Paulus datang ke rumahnya, Paulus bilang, aku mau Timotius ikut aku. Katanya gitu. Kemudian Timotius tanpa babi bu bebo, dia langsung ikut Paulus dan mengikuti setiap proses pemuridan yang terjadi dalam kehidupannya Timotius. Dan firman Tuhan banyak dikatakan kalau Timotius kan salah satu yang terkenalnya, janganlah seorang pun menganggap engkau muda dan lain sebagainya ya, tapi jadilah teladan. Jadi ini mengatakan bahwa Timotius menjadi murid Kristus itu pada waktu memang dia usianya muda, dia mengikut Paulus pada waktu dia usia muda dan dia bersedia untuk dimuridkan. Dia punya kesediaan untuk dimuridkan. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya punya ini. Boleh saya minta Ci Eva untuk bantu ke sini? Di sini saya punya gelas dan saya punya air ya. Ini ilustrasi ini saya belajar dari anak SMA. Bapak Ibu, serius. Karena waktu itu kami youth camp dan ketua youthnya membuka sesi, bukan ya kayak kasih kata sambutan, dan dia membuat ilustrasi ini. Wah, ini mind blowing, saya sangat terberkati. Jadi dari anak SMA sekalipun kita bisa belajar. Ya, jangan tutup mata. Nah, jadi kesediaan untuk dimuridkan itu ibaratnya seperti gelas ini. Kalau seandainya kita memposisikan gelas ini seperti ini, gelasnya terbuka, betul? Kalau seandainya kita memposisikan gelasnya seperti ini, gelasnya tertutup, ya. Coba kita lihat apa yang terjadi kalau kita tidak membuka hati kita untuk bersedia dimuridkan. Kita coba ketika Tuhan kasih berkat, kasih ajaran-ajaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak bisa diisi, mental terus. Betul? Apa yang terjadi kalau seandainya gelasnya kita buka? Kalau tadi gelasnya ditutup, mental terus, betul?
nggak ada yang bisa diisi. Tapi kalau kita membuka hati kita, memberikan diri kita untuk dimuridkan, bersedia. Ingat, bersedia dimuridkan, apa yang terjadi? Gelasnya bisa diisi terus. Bahkan ketika diisinya akan luber terus. Thank you. Baru bisa diisi. Jadi semuanya tergantung dari hati kita. Thank you. Apakah kita mau membuka atau kita mau menutup? Sepanjang ini terobosan akan terjadi dalam kehidupan saudara, semuanya tergantung dari hati kita. Apakah kita mau membuka atau kita mau menutup? Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau punya gelas yang terbuka? Amin. Puji Tuhan. Ya, kita semua sepakat sepanjang tahun ini kita membuka diri kita ke dalam proses pemuridan. Dan kita ikuti prosesnya bersama-sama. Ya, nah hati seperti apa yang dimiliki oleh Timotius? Timotius punya hati yang terbuka, betul? Nah, hati seperti apa? Yang pertama, yang Timotius miliki adalah dia punya a heart of teachability. Hati yang mau diajar. Dua Timotius 3 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sampai di situ dulu. Ini Paulus katakan ke Timotius, engkau mengikuti ajaranku. Jadi setiap ajaran yang diberikan oleh Paulus, kebayang ya, kalau seandainya Paulus bersama dengan Timotius, dia masuk dalam proses pemuridannya tidak hanya terjadi hanya setiap minggu kayak gini, Bapak Ibu. Tapi setiap hari pada waktu dia lagi makan, waktu dia lagi lagi jalan, waktu dia lagi mau tidur, kan bareng sama Timotius terus ya. Begitu banyak ajaran yang diberikan kepada Timotius. Dan firman Tuhan Paulus katakan di sini bahwa engkau mengikuti ajaranku. Jadi saya bayangin ya kalau jadi Timotius gitu ya. Setiap kali dia ketemu sama Paulus tuh siap-siap. Udah siap mau diajar. Sama seperti saya bayangin lagi saya nyiapin ini sama seperti ketika kita full timer setiap hari Rabu kan ada meeting ya. Ada meeting full timer gitu. Selain kita bicara dengan sistem gereja dan lain sebagainya, kita itu kalau hari Rabu mau meeting, kita itu siap-siap. Buka hati. Karena pasti akan ada petuah-petuah yang akan diberikan oleh gembala kita. Siap-siapnya gak hanya buka hati, buka catatan, buka handphone, catat, ngomong apa sih ini si pastor tuh. Karena itu buat bekal. Ya, jadi itu hati yang mau diajar itu loh. Kita punya gak hati yang mau diajar? 2 Timotius 3 ayat 13, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingat, pernah diajarin apa? Ingat. Yang ngajarinnya siapa? Ya ingat, tapi gak lebih penting lah daripada apa yang diajarkan. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi yang diingat bukan hanya yang pengajaran yang sudah besar aja. Tapi apa yang sudah diajarkan dari kecil diingat juga. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun
engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena katanya firman Tuhan katakan di sini, setiap ajaran yang kita ingat dan kita ikuti itu akan memberikan kita keselamatan. Saya ingat kan sebagai orang tua, kita seringkali harus mengajarkan banyak hal ke anak-anak, betul? Ya, kita ngomongin terus nilai-nilai, value-value, baik itu firman Tuhan maupun cara kehidupan sehari-hari. Kalau makan kakinya jangan naik, kalau makannya yang benar, jaga kebersihan, segala sesuatu, betul? Kita ajarkan. Satu hari anak saya yang besar umur 7 tahun, dia pernah bilang, jadi dia kalau udah dikasih omongan sama Dedi, Mami, dia udah ngomong lagi. Udah di posisi kayak gitu. Iya. Kamu dengerin, Dedi Mami ngomong apa, denger gak? Iya. Gitu. Terus satu hari dia melakukan sebuah kesalahan dan Dedinya marah waktu itu. Marah, Dedinya terus marah, dan biasanya kan kalau Dedinya udah marah, sebelum tidur maminya yang maju kan. Bukan intervensi di jalan, jangan marahin anak, bukan seperti itu ya. Sudah selesai, baru maminya maju setelah mau tidur. Lagi tidur saya bilang gini sama anak saya, 7 tahun, saya bilang gini, Jos, kamu teh kalau diomongin, dengerin apa yang Dedi Mami omongin. Karena apa yang Dedi Mami omongin itu teh seperti tuntunan, persis saya juga gak tahu kenapa ngomong seperti itu. Seperti tuntunan yang Tuhan kasih dalam hidup kamu supaya kamu tuh berhasil ke depan. Kamu kan nanti ke depan kan tujuannya gak mau berpegang terus di bawah Dedi Mami, betul? Iya, kan Dedi Mami teh pengen kamu bisa berjalan sendiri kalau udah besar, bisa mandiri, mengambil keputusan dengan benar dan lain sebagainya. Dengerin omongannya Dedi Mami. Omongannya kita itu tuntunan. Jangan ini, atau Jos coba ambil keputusannya ke sini, Jos coba menurut kamu gimana gini. Itu tuh tuntunan supaya kamu bisa melangkah ke depan. Itulah seperti yang firman Tuhan katakan. Ayat 13 tadi. Ketika kita ayat 14. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Keselamatan. Coba toel kanan kirinya biar bangun. Tuntunan untuk keselamatan. Coba bilang kanan kirinya, tuntunan untuk keselamatan. Ya, bukan hanya keselamatan menuju kehidupan yang kekal, tapi keselamatan juga pada waktu kita menjalani hari-hari ini. Kalau kita mendengarkan tuntunan, membuka hati kita seperti yang tadi, kita gak keras, kita gak tutup gitu ya. Kita buka hati kita dengar, kita lakukan. Itu seperti tuntunan menuju ke keselamatan. Jadi buka hatimu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. Terus Paulus bilang gini juga sama Timotius. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan ready ayat 16, kalimat depan aja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasi diri kita. Bahkan ketika kita sudah mulai
di dalam proses pemuridan, Tuhan sudah mulai mempercayakan kita untuk mengajarkan kepada orang lain. Awasi ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan demikian, dengan berbuat demikian, engkau akan 2 kali nih dikatakan. Engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Ya, jadi penting sekali kita buka hati kita punya heart of teachable itu. Ya, dan tidak dicatat di dalam firman Tuhan. Kalau Timotius membangkang dalam proses pemuridan. Tidak dicatat. Jadi sepanjang hidupnya dia setia di dalam proses pemuridan. Untuk punya hati, kita juga harus punya telinga. Ya, betul? Nggak cukup ya, kita hanya punya hati aja, tapi kita juga harus punya telinga yang mau mendengarkan. Amsal 1 ayat 5 katakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Semakin kita bijaksana, semakin kita harus mendengar. Buka telinga lebar-lebar. Jadi selain buka hati, buka telinga juga. Ya, buka telinga lebar-lebar untuk pengajaran. Nanti akan ada pengumuman kita minggu depan ya, bukan besok ya. Minggu depan kita akan mulai kelas discipleship. Nah, 101, 102, 103, 104. Ketika kita buka hati, berikan waktu, berikan telinga untuk mendengar, masuk ke dalam proses pemuridan. Itu adalah bagian dari proses pemuridan. John Stott mengatakan bahwa a teachable spirit is one of the most precious qualities we can possess. It is the key to our spiritual growth. Harus punya precious quality. Precious quality. Amin. Oswald Chambers katakan, the test of a teachable spirit, nih tesnya loh. Tesnya is not how much we know, but how willing we are to learn. Ya, jadi kalau mau dites 1-10, kita punya teachable spirit itu ada di skala berapa? 1-10. Nah, boleh ini pada bawa catatan kan semuanya ya? Coba dicatat di dalam catatannya 1-10, kita ada di skala berapa nih? 1 dari yang paling buruk, 10 dari yang paling terbaik. Kita ada di skala berapa? Tesnya dari seberapa jauh kita mau belajar. 1-10, coba. Di awal tahun ya, kita lakukan tes ya di awal tahun, mumpung di awal tahun 1-10, Bapak Ibu Saudara semuanya di sini ada di skala berapa? Oke? Udah lakukan tes semuanya? Oke, kita masuk yang poin nomor 2. Saya hari ini hanya 2 poin. Apa yang Timotius punya sebagai murid ya? Kualitas hati seperti apa? Yang kedua adalah the heart of obedience. Dia punya hati ketaatan. Ini menarik sekali. Menarik sekali Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1-3 tadi Paulus datang ke rumahnya Timotius, mau ajak Timotius pergi. Tapi tidak hanya di situ aja. Ayat yang ketiga dikatakan Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Paulus minta Timotius ikut. Oh, ini udah luar biasa ya. Paulus yang minta Timotius ikut.
Tapi ketika Timotius mau ikut, tapi Paulus kasih syarat sama Timotius. Kamu harus disunat terlebih dahulu. Jadi Timotius itu tidak hanya memiliki kesediaan untuk mengikut, tapi dia juga punya kesediaan untuk disunat. Dan saudara tahu, sebenarnya pada masa itu kan kalau orang Yahudi wajib ya disunat menurut tradisi. Ya, tapi kalau kita hidup dalam perjanjian baru, sunat udah bicara tentang kesehatan buat anak laki-laki. Nah, pada masa itu Timotius itu ibunya adalah orang Yahudi, bapaknya adalah orang Yunani. Jadi Timotius itu sebenarnya nggak wajib, tidak wajib untuk disunat. Kenapa? Karena bapaknya orang Yunani. Ya, tapi Timotius punya ketaatan. Wah, baru dipanggil udah taat. Memberikan diri untuk disunat. Coba, sakit gak sih disunat? Yang punya anak-anak cowok, wah luar biasa. Tapi dengan dengan kerelaan hati, Timotius mau taat ke dalam proses itu. Nah, saya nggak tahu hal apa yang di dalam tahun ini yang sebenarnya Tuhan sudah bicara dari tahun-tahun sebelumnya, mau kita untuk taat. Atau mungkin ada hal yang harus kita sunat dalam diri kita, supaya kita taat sama Tuhan. Dan saya tahu saudara, pada waktu Timotius memutuskan itu pasti ada gejolak di dalam hatinya Timotius. Tapi dia memilih taat. Mungkin Timotius juga mengatakan, buat apa? Kan saya gak wajib menurut tradisi Yahudi, saya gak wajib gitu untuk melakukan ini. Buat apa dibaptis? Kan gak wajib, memang gak wajib. Tapi kenapa Timotius melakukan ini? Supaya pelayanannya mereka nanti tidak jadi batu sandungan buat orang-orang yang mereka layani. Buat apa rajin komsel? Kan gak wajib. Buat apa daftar baptis Islam? Buat apa ikut kelas disciple? Buat apa saya meninggalkan kehidupan yang saya yang lama? Tapi kalau seandainya itu membuat kita menjadi batu sandungan, untuk kita bisa mengikut Kristus menjadi saksi buat orang lain, taat lakukan. Amin. Karena itu adalah proses pemuridan. Di dalam proses pemuridan dibutuhkan ketaatan total, saudara. Saudara bayangkan, kalau seandainya Maria tidak taat mau mengandung bayi Yesus. Dicerca, dicemooh oleh kanan kiri. Belum menikah sama Yusuf pada waktu itu. Tapi mengandung dari Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak taat, tidak ada Yesus yang menyelamatkan kita semua. Kalau seandainya tidak ada gembala kita yang taat belasan tahun yang lalu untuk membuka gereja ini, gak ada kita semua. Kalau gak ada Pastor Yopi yang menjawab panggilan yang dulunya kungfu waca gitu ya, kungfu, sekarang taat jadi hamba Tuhan, tidak ada yang menggembalakan I-Click di ICC. Jadi
ketaatan itu seringkali harus menyunatkan sesuatu yang ada dalam diri kita. Harus mengikis, harus memotong sesuatu yang ada dalam diri kita. Supaya itu pada waktu kita melakukan itu, pada waktu kita melakukan ketaatan itu, akan begitu besar jalan yang akan Tuhan kerjakan. Baik buat diri kita maupun buat orang lain. Itu adalah kuncinya. Hati yang mau taat. A heart of obedience. Saya tulis di sini, ketaatan kita adalah jalan yang Tuhan gunakan untuk bekerja dalam hidup kita dan orang lain. Jadi kalau kita mau taat, jangan pikirinnya diri kita sendiri terus, saudara. Kalau kita pikirinnya diri kita sendiri terus, kita nggak pikirin Kristus, kita nggak mau pikul salib, nggak akan ada apa-apa. Percaya, ini masih Januari, nanti Desember hidup kita masih sama-sama aja. Percaya. Tapi kalau kita mau taat, kita akan lihat satu persatu perubahan dalam hidup kita terjadi. Satu persatu kepercayaan yang daripada Tuhan dibukakan. Satu pintu dibukakan. Kalau kita mau taat. Amin. Jadi saya ingat, kan ini masuk ke tahun 12, saya melayani sebagai full time di gereja ini. Masuk ke tahun 12. Jadi waktu saya melayani di gereja ini, ada satu tanggung jawab yang diberikan. Tapi pada setiap kali saya mau melakukan itu, saya struggle banget, saudara. Dan saya udah bilang berkali-kali ke gembala, kalau boleh mah yang ini kasihlah ke orang lain gitu. Tapi belum ada orangnya juga gitu. Jadi ya udah taat aja. Terus saya ingat sekali saya bilang sama beliau, tapi ya kalau nggak ada ya nggak apa-apa kok, saya lakuin aja, saya bilang gitu. Dengan modal taat, saya bilang gitu. Tapi pelangi pasti ada, betul? Ya, itu adalah pada waktu saya melayani di tim misi, saudara. Tim misi, 7 tahun saya pegang departemen misi. Itu saya struggle sekali. It's not me. Itu bukan saya. Kalau suruh melayani anak-anak muda, yes, it's me. Gitu. Tapi kalau misi, it's not me. Suruh ngobrol dengan orang-orang yang ada di luar tembok gereja untuk melayani mereka. Karena saya latar belakang dari keluarga princess, saya dibesarkan princess, saya melayani mereka. Itu it's not me. Tapi karena modal taat, menyalibkan diri, tetap lakukan itu, Tuhan bekerja. Sekarang puji Tuhan tim misi udah bisa berjalan sendiri ya, dengan tim yang lebih tepat, yang memang hidupnya di sana, orang-orang yang menjalaninya akan berkembang lebih baik lagi. Tapi memang dibutuhkan ketaatan kita, saudara. Kalau kita mau maju, mau berkembang. Dan saya percaya itu adalah bagian dari proses kehidupan saya. Bagaimana kalau saya menolak untuk taat pada waktu itu? Saya gak bisa saksikan ini ke saudara. Ya. Jadi bicara ketaatan itu tidak selalu tentang sesuatu yang akan menyenangkan hati kita. Oh kayaknya ini my passion. Oh kayaknya yang ini, kayaknya saya nggak di situ, saya nggak nyaman di situ. Tapi justru yang namanya ketaatan akan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Itu baru ketaatan. Kalau ketaatan tidak memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, belum ketaatan. Ketaatan akan memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Itu yang dilakukan juga oleh Timotius. Dari sunat, apakah itu membuat dia nyaman? Enggak ya. Tapi dia keluar dari zona nyamannya, dia mau taat. Saya boleh undang teman-teman iPraise ke depan, saya mau selesai sebentar lagi. Dan di balik ketaatannya Timotius, Bapak Ibu,
Memang betul Tuhan itu kerjakan secara luar biasa. Paulus mempercayakan Timotius untuk memimpin gereja di Efesus. Di balik ketaatan, dengar baik, di balik ketaatan ada buah yang dihasilkan. Di balik ketaatan ada buah yang dihasilkan. Di balik ketaatan Timotius, Paulus mempercayakan Timotius untuk memimpin gereja di Efesus. Dan saudara tahu, pada waktu itu gereja di Efesus itu adalah sebuah kota besar yang tantangannya itu gak main-main, saudara. Jemaat di Efesus itu punya tantangan teologis, sosial. Gak main-main tantangannya. Tapi karena saya percaya kenapa Paulus kasih kepercayaan ini ke Timotius. Dan Efesus itu adalah sebuah pusat kota yang sangat maju, sangat besar pada masa itu. Kenapa kepercayaan ini dikasihnya ke Timotius? Karena Timotius punya hati yang taat. Sejauh mana kita taat, sejauh itu juga Tuhan akan membawa kita. Semakin besar sesuatu yang disunat dalam diri kita, semakin jauh Tuhan akan bawa kita. Bahkan Timotius juga bertanggung jawab untuk menangani pengajaran-pengajaran yang sesat pada masa itu. Menegakkan disiplin-disiplin gereja pada masa itu. Padahal katanya Timotius itu adalah seorang yang masih muda. Tapi kepercayaan itu diberikan sama Timotius. Karena dia mau taat. Bahkan pelayanannya Timotius tidak hanya berdampak bagi kepemimpinan gereja pada masa itu. Tapi pelayanan Timotius berdampak bagi generasi. Timotius menjadi mentor-mentor bagi generasi-generasi yang muda. Timotius diutus ke Korintus untuk menyampaikan pesan. Kalau kita baca ya, kita baca surat-surat Paulus, ada beberapa di Korintus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Filemon. Semua hampir itu menyebut Timotius. Kenapa? Karena yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan pesan jemaat di Korintus, menyampaikan pesan di Filipi, menyampaikan pesan di Kolose, itu Paulus kasih kepercayaan itu ke Timotius. Dampaknya besar sekali, saudara. Jadi punya hati jadi murid itu gak main-main. Kalau mungkin saudara hari ini berpikir, iya ya, kayaknya dari kemarin, tahun-tahun kemarin hidup saya gitu-gitu aja, pengen terobosan besar di dalam hidup saudara di tahun ini. Miliki hati seorang murid. Amin. Amin. Ayat terakhir, Yeremia 7 ayat 23. Tetapi inilah perintahku yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan berjalanlah menurut seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. So tahun ini kalau lupa dari tadi khotbahnya tentang apa? Intinya buka. Jangan tutup, tapi buka. Miliki hati seorang murid, kesediaan untuk dimuridkan. Mau buka hati untuk diajar, buka hati untuk taat. Buka, jangan tutup. Ya,
mari kita tutup mata.